Ilmu Alam. Saya akan menceritakan sejarah peristiwa tsunami Aceh tahun 2004. Kejadian yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang sangat memilukan adalah gempa bumi dan tsunami Aceh. Kurang lebih 500.000 orang kehilangan nyawa dalam waktu singkat di seluruh tepi dunia yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Gempa bumi yang terjadi pada waktu itu merupakan gempa yang paling hebat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Gempa tersebut tidak hanya di Aceh, tetapi sampai di Malaysia, Thailand, Sri Lanka, bahkan sampai ke pantai timur Afrika. Gempa bumi pada waktu itu merupakan gempa bumi yang tercatat paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa gempa bumi ini sanggup untuk menggetarkan bumi dengan amplitudo getaran di atas 1 cm, dan gempa yang berpusat di tengah Samudra Indonesia ini juga memicu gempa bumi di berbagai tempat di dunia. Akibat dari bencana tersebut, 8 negara mendapatkan akibatnya dan 230.000 kehilangan nyawanya. Namun, jumlah korban di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur yang sesungguhnya tidak bisa diketahui dengan tepat jumlahnya. Diperkirakan sedikitnya 150.000. Asia Selatan dan Afrika Timur yang sesungguhnya tidak bisa diketahui dengan tepat jumlahnya. Diperkirakan sedikitnya 150.000 orang. PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tambahan berada di Indonesia. Di Indonesia, gempa dan tsunami menelan kurang lebih dari 126.000 korban jiwa. Dan gedung-gedung, rumah-rumah warga pun diratakan oleh tanah karena bencana tsunami. Bencana ini adalah salah satu peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa yang terjadi di sejarah Indonesia. Semoga saja tidak terjadi lagi di negara yang kita cintai ini. Demikianlah cerita sejarah peristiwa tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Terima kasih. Nama saya Novarani, saya dari kelas 12 Ilmu Alam. Di sini saya akan menceritakan tentang teks sejarah yang berjudul Meletusnya Gunung Krakatau. Krakatau dalam bahasa Inggris yaitu Krakatoa adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera yang termasuk dalam kawasan cagar alam. Nama ini pernah disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana yaitu Gunung Krakatau yang sirna karena letusannya sendiri pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883. Letusan itu sangat dahsyat, awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusan itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia dan Pulau Rodriguez dekat Afrika 4.653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum letusan pada tahun 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi yang menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada tanggal 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di perbukitan pulau paling utara di Kepulauan Krakatau.
Letusan kembali terjadi pada tanggal 16 Juni yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Pada tanggal 24 Juni, angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut dan 2 gulungan kabut asap terlihat membumbung dari Krakatau. Nah, selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus, pakar topografi Belanda, Kapten H.J.G. Verzenar, mulai menyelidiki pulau. Ia menemukan 3 gulungan abu telah melingkupi pulau dan lepasan uap dari setidaknya 11 ventilasi lainnya, sebagian besarnya terdapat di Danan dan Rakata. Sehingga aktivitas vulkanik Krakatau terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Lalu tanggal 25 Agustus, letusan semakin meningkat sekitar pukul 1 tanggal 26 Agustus. Krakatau memasuki fase paroksimal. Lalu 1 jam kemudian, para pengamat bisa melihat awan abu hitam dengan ketinggian 27 km atau 17 mil. Lalu, pada tanggal 27 Agustus, 4 letusan besar terjadi pukul 5.30, 6.44, 10.02, dan 10.41 waktu setempat. Pada pukul 5.30, letusan pertama terjadi di Perbowewatan yang memicu tsunami. Menuju Tolok Botong, pukul 6.44, Krakatau meletus lagi di Danang yang menimbulkan tsunami di arah timur dan barat. Letusan besar pada pukul 10.02 terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km atau 1,930 mil jauhnya ke Perth, Australia Barat, dan Rodrigues di Mauritius 4.800 km atau 3.000 mil jauhnya. Inilah cuplikan dari suara letusan Gunung Krakatau. Nah, tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Gunung Krakatau yang meletus getarannya terasa sampai Eropa. Baik, sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai teks sejarah. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang buat semua. Perkenalkan, nama saya Valentini Mualima. Saya dari kelas 11 Ilmu Alam. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu peristiwa sejarah yang dimana pertempuran Surabaya pada 10 November pada 1945. Nah, Indonesia baru saja mereka-merekaannya, namun kemerdekaan Indonesia itu tidak diakui oleh Sekutu dan mereka berencana kembali menjajah Indonesia. Sekutu melancarkan agresi 1 dan 2 yang memperondakan tanah air. Namun, semangat para pejuang kita ternyata lebih membara dengan teriakan merdeka atau mati dalam mengusir dan memerangi Sekutu. Nah, peristiwa paling heroik yang tentu saja paling diingat adalah pertempuran pada 10 November 1945 di Surabaya. Adik-adik Surabaya dengan gagah berani tanpa mengenai rasa takut berjuang melawan tentara Sekutu. Bahkan mereka berhasil menewaskan Maijen Malayadi yang membuat Sekutu makin berang. Perobekan bendera di Hotel Yamato pun menjadi saksi diingat bukit semangat yang dikobarkan oleh Bung Tomo. Peristiwa heroik ini akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pejuang tersebut. Dan ada satu lagi, yaitu pertempuran yang tidak boleh dilupakan adalah pertempuran Jogja kembali yang berjuang untuk merebut Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI. Jogja berhasil dikuasai selama 1 hari dan peristiwa ini sempat membuat Sekutu malu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Hai, nama saya Milva Khairani Junaidi. Di sini saya akan menceritakan sejarah asal-muasal polisi tidur. Siapa di sini yang sering kaget ketika menabrak polisi tidur? Polisi tidur banyak dijumpai di beberapa tempat seperti dalam gang, pemukiman, dan jalan-jalan kecil. Namun, apakah kalian tahu sebenarnya polisi tidur memiliki asal-usul atau sejarah? Polisi tidur disebut juga
berbeda dengan speed bump. Speed bump ini dibuat untuk memperlambat laju kecepatan kendaraan sebagai keamanan saat berkendara. Istilah speed bump atau polisi tidur adalah pembatas jalan yang terbuat dari tambahan semen atau aspal yang ditinggikan. Speed bump ini dipasang melintang terhadap badan atau bagian jalan, dan alat ini memiliki sudut kemiringan dan kelandaian tertentu. Dilansir dari Suzuki, awalnya speed bump ini dibuat oleh pekerja bangunan pada tahun 1906 di New Jersey, Amerika Serikat, dengan ketinggian mencapai 13 cm atau sekitar 5 inci. Ukuran setinggi itu tidak sangat efisien dan sulit untuk dilewati kendaraan, sehingga masih belum sempurna desain pembuatannya jika digunakan. Akhirnya, pada tahun 1950, ditemukanlah rancangan ideal untuk speed bump oleh pemenang Nobel bidang elektromagnetik bernama Arthur Holly yang dipasang di jalanan Universitas Washington. Setelah 3 tahun berjalan, jalan-jalan umum mulai mengaplikasikan speed bump tersebut. Lambat laun, istilah speed bump diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti polisi tidur. Disebut dengan sebutan itu karena siapa yang tidak menurunkan kecepatan kendaraan saat melewatinya seperti dianggap melanggar peraturan lalu lintas dan membangunkan polisi yang sedang berjaga. Peraturan yang mengatur pembuatan polisi tidur ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2018, tepatnya nomor 82. Aturan ini membahas alat pengendali dan pengamanan penggunaan jalan. Mungkin kamu menyadari, polisi tidur yang sering kita temukan di jalan memiliki bentuk yang berbeda-beda, yaitu ada speed bump, speed hump, dan speed table. Speed bump digunakan pada area parkir, speed hump digunakan pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 10 km, dan speed table digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Baik, demikianlah cerita sejarah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofianti Honda. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Pulau Batu, kelas 12 Ilmu Alam. Di sini saya akan menceritakan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Dengan mendaratnya Jepang di Indonesia, ini menjadi pertanda bahwa mulailah penjajahan di Indonesia dengan tujuan awal, yaitu untuk menguasai seluruh sumber minyak Indonesia, untuk menjalankan proses produksi di negara mereka. Pada malam tanggal 15 Agustus 1945, setelah mengadakan rapat, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menyampaikan keputusan dari rapat mereka. Tetapi Bung Karno tetap keras untuk menunggu keputusan rapat PPKI esok hari. Dan sempat terjadi perseteruan antara mereka yang akhirnya bisa ditenangkan. Acara dimulai pada pukul 10 WIB dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Sewirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyo di Ningrat Kedalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyo di Ningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadilah kekosongan kekuasaan. Dan golongan muda mendesak Soekarno supaya segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI.
Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Kerawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Malam, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Malam hingga pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai dasar negara. Dapat diketahui bahwa perjuangan para tokoh pejuang Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan dari tangan penjajah melalui perjalanan yang panjang dan pengorbanan yang besar, mulai dari perjuangan bersenjata hingga perjuangan secara diplomasi, dan mendapatkan hasil yang besar, yaitu memerdekakan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan peristiwa yang dinanti-nantikan yang akhirnya mampu mengubah nasib bangsa dan mampu memberikan bangsa tujuan sebenarnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, Indonesia mampu menjadi negara yang lebih baik dengan keadaan masyarakat yang tidak terikat oleh penjajahan fisik. Inilah penjelasan yang saya paparkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Baik, saya Kristenika Adel Kurenehe dari 12 Ilmu Alam. Di sini saya akan membacakan cerita sejarah Hombo Batu di Pulau Nias sebagai tugas bahasa Indonesia tentang cerita sejarah. Hombo Batu. Lompat batu adalah salah satu budaya ikon Nias. Lompat batu tercipta di masa Nias kuno, yang pada saat itu masyarakat Nias sedang berada dalam sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau yang sering disebut sebagai Si Ulu. Tradisi lompat batu Nias oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah Hombo Batu atau Fahombo. Tradisi ini hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Menurut sejarah, Fahombo pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku demi memperluas wilayah kekuasaan. Kala itu, setiap kampung memiliki pagar batu setinggi 2 meter. Untuk memenangkan peperangan ini, setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompati pagar batu tersebut. Karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk melatih ketangkasan dan agar para prajurit gesit dalam melompati pagar batu milik musuh mereka. Sejak usia 10 tahun, anak lelaki di Pulau Nias akan bersiap untuk melakukan giliran Fahombo mereka. Sebagai ritual, Fahombo dianggap sangat serius dalam adat Nias. Anak laki-laki akan melompati batu tersebut untuk mendapatkan status kedewasaan mereka dengan mengenakan busana pejuang Nias, menandakan bahwa mereka telah siap bertempur dan memikul tanggung jawab sebagai laki-laki yang sudah dewasa. Batu yang harus dilompati dalam Fahombo berbentuk seperti sebuah monumen piramida dengan permukaan atas datar disebut Hombo Batu. Tingginya tidak kurang dari 2 meter dengan panjang 60 cm dan lebar sekitar 1 meter. Sementara itu, batu kecil yang digunakan sebagai tumpuan disebut tarahese. Pelompat tidak hanya harus melompati tumpukan batu tersebut,
tetapi ia juga harus memiliki teknik untuk mendarat, sebab jika dia mendarat dengan posisi yang salah, maka akan menyebabkan cedera otot atau patah tulang. Makna Fahombo menggambarkan keberanian, tanggung jawab, dan perjuangan lebih untuk mencapai tujuan. Tradisi ini mengandung nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, dan kebudayaan. Salah satunya yaitu dijadikan wadah untuk menentukan kedewasaan seorang anak laki-laki dan untuk membentuknya menjadi karakter yang tangguh dan tangkas dalam menjalani kehidupan. Demikian pembacaan cerita sejarah Homo Batu di Pulau Nias. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Pendidikan kepramukaan Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting karena merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nama pramuka berasal dari bahasa Sanskerta. Sebenarnya, pramuka berasal dari kata praja, artinya warga, rakyat dalam suatu negara, dan kata muda artinya mereka yang berjiwa muda atau masih muda. Apabila dilihat dari segi usia atau 7 tahun sampai 25 tahun. Serta kata karana artinya kesanggupan, kemampuan, dan keuletan dalam berkarya. Gagasan Baden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi Indonesia dengan nama NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dengan adanya larangan pemerintahan Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinder, maka Ki Haji Agus Salim menggunakan nama pandu atau kepanduan dengan meningkatkan kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda. Maka pada tahun 1930, organisasi kepanduan seperti IPO atau Pandu Kesultanan, PPS atau Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1931 terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Setelah itu
pada tahun 1961, Kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi. Kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, berdiri pada tanggal 13 September 1991, kemudian POPINDO, Persatuan Pandu Putri Indonesia, berdiri tahun 1994, dan PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Kemudian ketiganya melebur menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, kelemahan gerakan Kepanduan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan pionir muda seperti yang terdapat di negara komunis. Namun, kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan tersebut menghasilkan Kepres nomor 238 tentang gerakan pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1991 ditandatangani oleh PJS Presiden Republik Indonesia Insinyur Juanda. Kemudian terbit lagi Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 pada tahun 1961, 5 April 1991 tentang Panitia Pembantu Pelaksanaan Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Dalam pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, gerakan pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Pada 14 Agustus 1991, secara resmi gerakan pramuka Indonesia diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan perkenalan ini bukan hanya dilakukan di Jakarta saja, akan tetapi di kota besar seluruh Indonesia. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang sejarah pramuka. Sekian, terima kasih. Salam pramuka.